Raya Ramadan RRI Kupang, berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Bersama saya Nova Indriani dan Ibu Siti Hamalna SHI selaku penyuluh agama Islam Kemenak Kota Kupang. Kita akan membahas tentang malam yang paling mulia dari 1000 bulan bersama Ibu Siti Hamalna. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ayo kita sama-sama membahas dengan Ibu Siti Hamalna. Oke, baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, jadi sekarang ini kita sudah di waktunya kita mempersiapkan diri untuk menggapai yang namanya bulan keberkahan, yang namanya malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling istimewa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Semua kita yang melakukan puasa pasti ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu kapan nih waktunya diberikan kepada kita. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar itu ada banyak. Yang pertama itu adalah malam Lailatul Qadar itu semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa kita di malam Lailatul Qadar diijabah oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Nah, maka dari itu penting kita mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah Al-Qadar ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah, malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu penting bagi kita ketahui bersama para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bisa kita melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Jadi di malam Lailatul Qadar itu diinginkan oleh Allah atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Nah, tentu ibadah-ibadah yang akan diterima oleh Allah itu yang pertama adalah ketika kita melakukan dengan niat tulus yang ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas dalam menjalankan termasuk puasa, kalau kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa karena Allah, terus kita ikhlas dalam membaca Al-Quran karena Allah, terus kita ikhlas melakukan sholat sunnah karena Allah, terus kita ikhlas bersedekah karena Allah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu kita memperbanyak yang namanya ibadah-ibadah sunnah, di mana ibadah-ibadah sunnah itu yang dianjurkan oleh Allah termasuk membaca Al-Quran. Maka apakah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar?
kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah. Kenapa sih malam Lailatul Qadar itu dianggap malam yang paling istimewa? Nah, karena malam itu diturunkan Al-Quran, dan pada malam itu Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi Allah itu mengabulkan doa-doa kita, maka perbanyak salat malam, perbanyak salat tahajud, perbanyak baca Al-Quran dengan meniatkan karena Allah, maka insya Allah semua doa kita akan dikabulkan. Dosa-dosa kita pun akan diampuni. Siapa sih yang tidak ada dosanya? Kan di antara kita semua 11 bulan kita berbuat dosa, kan kita tidak tahu dosa kecil maupun dosa besar. Begitu banyak yang kita perbuat, tetapi Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa kita itu yang telah lalu dengan kita melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah, yaitu kita berpuasa karena Allah, terus kita membaca Al-Quran karena Allah, kita sholat karena Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Asik kan? Ada sedikit pertanyaannya Ibu. Kan perempuan tuh ada waktunya haid. Ya. Jadi apakah dia tetap mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu dia lagi haid, Masya Allah. Jadi bagi teman-temanku sekalian, anak-anakku yang mungkin mendapatkan haid pada bulan ini Ramadan dan mendapatkan di malam-malam terakhir. Jadi malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir, ya. 10 malam terakhir. Jadi sekarang ini nih, mulai dari tanggal 21, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Oh, jadi dia ganjil. Ya, di setiap malam ganjil di malam terakhir 10 Ramadan terakhir itu adalah waktunya malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kalau haid nih? Nah, tetap berdoa, karena doa itu tidak dilarang. Orang haid itu tidak dilarang berdoa, tidak dilarang istighfar, tidak dilarang berzikir kan? Jadi haid itu hanya dilarang tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan kalau kita haid di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita haid nih, ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita perbanyak zikir. Kita perbanyak zikir, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, perbanyak zikir supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kan di situ kan tidak ditentukan oleh Allah tuh malam Lailatul Qadar itu harus sholat, tidak kan? Tapi memperbanyak berbuat kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas pencerahannya tentang malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam yang mulia ini. Amin ya Allah. Sekian dari kami, saya Nova Indriani dan Ibu Siti Hamalna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.